Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan harga XAUUSD atau gold ini sendiri untuk trading session di hari Rabu ya. Ini di tanggal 28 Februari 2024. Kemudian kita juga akan bahas mengenai DXY atau indeks dolar ini sendiri yang saat ini tuh terpantau dia sudah mulai breakout dari area trendline downtrendnya dia gitu teman-teman. Oke, sebelum kita bahas ya gold ini lebih lanjut ya, kita mau bahas dulu sedikit mengenai news ya. News itu untuk yang hari ini. Jadi kalau yang hari ini ya, kalau kita perhatikan untuk newsnya itu yang pertama itu ada GDP ya, dimana ini adalah news utama untuk minggu ini. Ada GDP dari Amerika ya, sama price index di sini kuartal 4 punya. Oke. Kemudian yang kedua itu kita ada dari good trade balance ya di sini. Lalu yang ketiga itu ada dari oil ya, crude oil inventory gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan memang ada penurunan dari crude oil inventory dari 3.500 ke 1.800 gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat lagi untuk yang GDP-nya ya, ini sini kalau kita lihat dari 4,9 yaitu lari masuk ke forecast itu sekitar 3,3 gitu. Ini yang kuartal 4. Kemudian kalau untuk yang price index-nya itu dari 3,3 turun ke 1,5. Ya, kalau dari data forecast yang kita dapat informasinya ya dari sini, ini memang tidak begitu bagus untuk DXY, yang artinya itu akan memberikan dampak negatif ya, atau penekanan kepada si DXY ini sendiri gitu teman-teman. Ya nantinya berarti dampak positifnya itu adalah ke si XAUUSD atau gold itu sendiri. Dimana kalau kita perhatikan berdasarkan dengan data ya, berarti DXY itu cenderung mengalami penurunan gitu. Oke, sedangkan kalau untuk gold itu cenderung mengalami kenaikan kalau dari data. Tetap nanti saya butuh yang namanya data aktual ya. Jadi kita jangan cuma berfokus sama forecast ya. Karena forecast ini adalah data sementara gitu. Dan data sementara ini ya akan digantikan begitu data aktual ya yang ada di sebelah kiri sini keluar gitu teman-teman. Jadi kita jangan berfokus dengan forecast yang ada di sini, karena forecast ini adalah data sementara ya. Oke. Ya, jadi let's see ya nanti bagaimana ya hasil dari si report GDP kuartal 4 ini gitu. Kalau yang dari kemarin sih kalau kita perhatikan memang dari GDP-nya ya itu memang ada sedikit penurunan untuk kuartal 4 untuk yang report awal ya kan. Nah, nanti ini untuk report yang kedua nih. Nah, ini untuk yang report awal kalau kita perhatikan nih, ini sedikit mengalami penurunan gitu dari 4,3 ya kan. Dari 4,9 turun ke 3,3 gitu. Lalu dari previousnya untuk saat ini juga ya, kalau kita perhatikan nih untuk yang previous itu kan berarti yang kurang lebih yang ini ya, yang P-nya juga gitu. Nah, ini juga previousnya 4,9 ya. Kemudian untuk aktualnya ini kita belum tahu nih bagaimana gitu. Nanti ada report satu lagi yang final yang ada P-nya ya kan. Nah, itu baru report final dari GDP gitu teman-teman. Kalau ini masih report kedua gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih dari hasil news yang kemarin, memang kalau kita perhatikan untuk yang bintang 3 ya, durable goods order ini kurang bagus ya, dari 0,3 minus ke 6,1 ya. Kemudian ada CB consumer juga kalau kita perhatikan dari 110 minus ke 106 gitu. Memang secara pergerakan ya untuk USD kalau dari sentimen kurang bagus gitu. Tapi kenapa USD naik? Oke, jadi kalau kita perhatikan kenaikan dari si indeks dolar ini sendiri ya juga ditopang oleh area support yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kalau kita lihat nih ya, area supportnya di sini di harga 103,6 ya. Ini adalah area breakoutnya dia, dimana area breakout ini cukup lama menahan harga gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih dari tanggal 17 Januari ya sampai tanggal 1 Februari ya, ini adalah area yang menahan pergerakan harga dari si DXY atau indeks dolar itu sendiri gitu. Nah, kemudian dia breakout nih di tanggal 2 Februari gitu. Tanggal 2 Februari breakout, dia langsung naik
dari 103 ke 104,9, jadi hampir mencapai level 105 gitu. Yang dimana kalau kita lihat berarti area resisten resisten yang berubah menjadi support level ini adalah area yang cukup kuat ya untuk menahan pergerakan atau penurunan dari si indeks dolar ini sendiri gitu teman-teman. Nah, kemarin kalau kita lihat juga kurang lebih di tanggal 22 Februari ya di sini ya. Nah, 22 Februari sini ada sedikit breakout, kemudian langsung lanjut balik lagi ke atas ya. Nah, ini juga dia retest lagi dan belum mampu untuk breakout gitu. Jadi kalau kita mau mengharapkan DXY untuk turun lebih jauh lagi atau retest kembali ke target level kita di 102,6, ya kita butuh dia untuk break dari si 103,67 dulu gitu. Nah, ini kalau dia breakout dari level ini ya ini harus tunggu candle daily close gitu. Begitu candle daily bisa close di bawah ya, candle daily bisa close di bawah 103,6, itu baru dikatakan valid breakout gitu. Tapi selama candle daily-nya belum bisa close di bawah ya kan, itu belum valid untuk breakout-nya gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini untuk main level dari si DXY, kita tandai nih. Oke, main level di sini. Nah, kemudian ini main resisten, berarti ini main level sebagai area support untuk DXY gitu. Oke, sekarang kita lihat, berarti targetnya DXY ini adalah potensi masuk lagi ke level harga yang main resisten ini, yaitu di 103,98 gitu. Ya, dia main ke sini lagi nanti. Ya, sampai kurang lebih tertingginya itu target saya itu kalau dari bounce back ini ya, itu bisa masuk ke level harga kurang lebih ya ini di level ini kita benerin sedikit. Nah, itu di level harga 104,080 gitu, atau kita genapinnya jadi 104 ya. Jadi maksimal di sini gitu. Dengan kenaikan worst case-nya itu ada sekitar 104,28. Nah, sekarang gini. Oke, jadi kalau kita lihat tadi kan data dari forecast itu jelek gitu loh untuk GDP gitu kan. Berarti kalau misalkan memang betul dia sesuai dengan pergerakan GDP-nya dia dan memang menghasilkan data yang kurang bagus ya, pergerakannya juga otomatis akan cenderung kurang bagus nih gitu. Ya, berarti kan dia bisa turun ya dan ada potensi untuk breakout dari main level 103,67 ini teman-teman gitu. Ada potensi dia breakout dari sini, nanti closingnya itu kurang lebih ya terdekatnya itu di 103,4 atau di 103,6,36 yang ada di sini ya teman-teman ya gitu. Jadi itu kalau misalkan dia sesuai dengan pergerakan harga dari GDP-nya atau report GDP-nya itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian XAUUSD. Oke, dari si XAUUSD ini kalau kita perhatikan memang cenderung sideways, nggak kemana-mana. Jadi kalau kalian nih kemarin ada dapat ya di level harga 2036 ya kan atau 2037 ya kan, congrats ya, karena kan ini juga area yang sudah kita bahas nih di video yang kemarin ya kan. Nah, untuk saat ini pun kita lihat ya kalau si gold ini cenderung membentuk symmetrical triangle gitu ya. Ini terbentuknya dari mana? Terbentuk dari minor trendnya dia ya, ini resisten, ini resisten. Nah, ini support ya, ini resisten gitu. Kebalik kan tuh. Nah, ini kalau kita lihat nih untuk area resistennya ini ada memanfaatkan resisten dari atau trend line dari 4 jam gitu. Kalau untuk support zone ini kita memanfaatkan trend line dari minornya dia atau dari 1 jamnya ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya secara technically ya untuk gold ini selama dia belum bisa break dari level biru yang warna sini nih, oke, yang sebelah sini, itu pergerakan masih cenderung untuk naik lagi ke level 36 sampai 40 gitu. Ya, kemudian dia sebelum bisa break 40 ya, dia akan potensi untuk turun lagi level untuk retest ke 28 sampai 24 gitu. Kenapa? Karena ini ada range area sideways-nya dia. Kalau kita lihat nih dia bermain-main di area sideways ini sendiri gitu teman-teman. Nah, artinya skenario-nya gini, oke. Untuk sell konfirmasi yang lebih kuat atau hold sell untuk jangka panjang dengan target 2016 sampai 2000 ya atau 1995 di sini, itu kita butuh dia untuk breakout dari 2025 gitu teman-teman. Nah, kemudian
skenario sell yang kedua itu adalah kita tunggu dia lagi untuk retest ke 2036 atau 2041 yang ada di sini nih, ya kan. Nah, kita baru ambil sell lagi, ya kan. Retestnya itu sebelum ambil sell ya, kita butuh konfirmasi dulu nih dari market gitu. Konfirmasi berupa apa? Seperti dari volume, terus dari pattern, candle pattern itu bagaimana, terus rejectionnya bagaimana, ya kan, apakah dia bisa closing di atas SNR-nya atau enggak gitu. Itu yang perlu kita pantau juga gitu ya teman-teman ya. Dan juga dari nanti sesi tradingnya, misalkan sesi trading itu di sesi trading Amerika yang bentar lagi mau report GDP, nah itu lebih baik kita abaikan dulu gitu. Jadi memang harus diperhatikan beberapa kondisi gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, jadi skenario sell-nya bisa tunggu dia breakout di sini 2024 ya, 2028, atau kita tunggu dia retest di sini ya di 2036 sampai 2041 gitu. Itu skenario sell dengan target yang sama yaitu di 16 ya kan, atau di 2000 gitu. Target jauhnya ya, target jauhnya. Tetap nanti harus diamankan juga kalau udah dapat gitu. Nah, kemudian untuk skenario buy berarti ini agak riskan sebenarnya di 28 24 ya, di sini targetnya di 36 sampai 41 gitu ya, atau tertinggi di 53 dan 57 gitu. Lalu skenario buy kedua ya, itu ada target itu begitu dia bisa break 40, tunggu dari tes baru kita masuk lagi, targetnya di 53 sampai 57, atau worst case itu bisa ke 60 gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk skenario kita entah hari ini gitu ya. Overall saya tetap tunggu data dulu ya. Jadi mungkin akan trading ya. Kayak kemarin saya ada trading juga yang ambil sell di 35 sama di 36 gitu. Ya, itu saya ada ambil sell. Nah, puji Tuhan udah profit ya. Nah, ini untuk hari ini saya masih mau lihat dulu nanti mendekati sesi London lah ya gitu. Baru saya coba cari setup lagi. Nanti menyesuaikan lagi mau setup ya, pas setup sell saya akan menyesuaikan lagi dengan harga yang ada di current price ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya dengan pembahasan kita. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.